pada tahun 2024 kemarin, Michelin didaulat sebagai produsen ban nomor 1 di dunia. Tentu saja, dalam perjalanannya menuju nomor 1, brand yang telah berusia 136 tahun ini meninggalkan begitu banyak jejak yang sangat menarik untuk dibahas. Mulai dari karakter ikonik lucunya yang dulunya sangat creepy ini, lalu pernah jadi kambing hitam keributan antara Valentino Rossi dan Yamaha, hingga tentang Michelin Stars-nya. Maksudku, kok bisa brand ban mobil ngasih rating ke restoran-restoran dan dipercaya seluruh dunia? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49. Inilah sejarah Michelin. Ini semua dimulai sejak 1889 dari sebuah kota kecil di Prancis yang dikelilingi oleh pegunungan berapi bernama Clermont-Ferrand. Kakak beradik bernama Edward dan André Michelin adalah dua orang pendiri brand bernama Michelin ini. Pada awalnya, Michelin hanyalah sebuah toko yang menjual alat pertanian. Sampai akhirnya suatu hari, ada seseorang yang datang membawa sebuah sepeda, hendak meminta bantuan untuk menambal ban berisi anginnya yang bocor. Perlu diketahui, di era itu, ban berisi angin masih sangatlah langka, apalagi di kota kecil seperti Clermont-Ferrand. Saat itu, ban-ban yang beredar masih menggunakan karet solid tanpa udara sama sekali. Selain itu, pengaplikasian ban berisi angin juga masih belum sempurna. Untuk memasang ban ke velgnya, mereka masih menggunakan lem, sehingga susah untuk dicopot. Saat itu, Edward membutuhkan waktu sekitar 3 jam hanya untuk melepaskannya saja. Belum proses pengeringan, menambal, dan memasangnya lagi. Pokoknya ribet lah. Tapi yang unik, keribetan ini tidak lantas membuat kakak beradik ini menghindarinya dan menyerah. Mereka justru semangat untuk mengulik barang baru ini. Yah, seperti rumus sukses memulai bisnis, masalah baru sama dengan peluang baru. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, akhirnya mereka berhasil menemukan cara untuk mengatasi masalah ini lewat sebuah inovasi ban berisi angin tanpa lem yang diberi nama Removable Pneumatic Tire. Inovasi ban baru ini langsung diuji oleh seorang pembalap sepeda bernama Charles Theron dalam ajang balap sepeda terpanjang di dunia saat itu, yaitu Paris-Brest-Paris. Dan kerennya, Charles berhasil menjuarai ajang balapan ini. Sejak saat itulah, nama Michelin sebagai produsen ban mulai dikenal luas. Hal ini disambut baik oleh Michelin. Mereka mulai mengembangkan produk-produknya, mulai dari ban sepeda sampai akhirnya ke ban mobil. Bukan itu saja, untuk menarik perhatian dalam pameran Lyon Exhibition 1894, mereka lagi-lagi berinovasi dengan menciptakan sebuah karakter ikonik, yaitu Bibendum, atau juga dikenal dengan sebutan Michelin Man. Kabarnya, Bibendum adalah maskot brand tertua di dunia, dan ini adalah wujud awal Bibendum, menggunakan kacamata, dan kelihatan creepy ya kalau kita lihat terus-terusan. Tapi sayangnya, memasuki era 1900-an, penjualan ban Michelin stuck. Penyebabnya adalah jumlah mobil di Prancis saat itu yang masih sangat terbatas. Menurut Michelin Guide, jumlah mobil yang tersebar di Prancis saat itu hanya kurang dari 3.000 saja. Hal ini membuat kakak beradik ini kembali memutar otak, memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah ide yang cukup unik. Idenya adalah dengan membuat buku panduan perjalanan yang diberi nama Michelin Guide. Dalam buku ini, terdapat banyak info yang bisa menunjang kegiatan traveling para pengguna mobil. Mulai dari peta, tips mengganti ban yang bocor, list bengkel dan pom bensin terdekat, hingga rekomendasi hotel terbaik di sekitar. Dengan adanya buku ini, diharapkan para pengendara mobil di Prancis lebih sering bepergian, sehingga bannya cepat aus, dan akhirnya beli ban baru ke Michelin lagi. Sebuah ide yang cukup unik kan? Fun fact-nya, buku inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah penghargaan tertinggi untuk restoran-restoran di dunia, yaitu Michelin Star. Pada awalnya, buku Michelin Guide ini dibagikan secara cuma-cuma lewat bengkel-bengkel distributornya. Sampai akhirnya ini berubah
Setelah Andre melihat buku sakti yang telah ia buat dengan susah payah ini digunakan sebagai pengganjal meja saat ia mengunjungi salah satu bengkel distributornya. Sakit hati, tentunya. Tapi, ia tidak melampiaskan rasa sakit ini dengan melakukan hal-hal bodoh seperti balas dendam dan semacamnya. Ia justru kembali memutar otak, mencari cara bagaimana agar kejadian ini tidak terulang kembali. Hasilnya adalah ide untuk mematok harga pada buku saktinya ini. Menurutnya, orang akan lebih menghargai sesuatu yang mereka bayar. Buku sakti berbayar ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1920 dan dipatok dengan harga 7 francs. Di buku baru ini, mereka juga menambahkan beberapa info lain yang lebih beragam. Salah satunya adalah info tentang restoran rekomendasi. Dan ternyata, bagian info restoran rekomendasi inilah yang paling sering dilihat oleh para pembeli buku sakti ini. Michelin yang mengetahui fenomena ini tentu saja tidak tinggal diam. Mereka langsung gercep menyerusi bagian rekomendasi restoran ini. Mereka meng-hire orang yang diam-diam mengunjungi restoran-restoran untuk menginspeksi dan menilainya. Michelin menyebut orang-orang ini sebagai mystery dinner. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 1926, mereka mengenalkan logo bintang atau star sebagai penghargaan pada restoran-restoran yang menurut mereka paling mantap. Tapi saat itu, hanya ada 1 bintang saja. Penggunaan 3 bintang seperti saat ini baru dikenalkan 5 tahun setelahnya, pada tahun 1931. Dan yang perlu diketahui, penilaian Michelin Stars ini tidak hanya based on flavor aja. Setidaknya ada 5 poin kriteria, yaitu kualitas bahan, rasa, teknik memasak, kepribadian koki, dan konsistensi. Ya, jadi penilaian Michelin ini bisa berubah-ubah setiap waktunya. Keren ya, brand ban mobil yang sebenarnya cuma pingin nambah penjualan lewat buku panduan perjalanan, akhirnya bisa jadi pemberi penghargaan restoran paling dipercaya. Dari sini, kita bisa belajar kalau sebenarnya keberuntungan itu bisa dicari lewat usaha tentunya. Dan yang gak kalah menarik, ternyata Michelin ini sudah produksi ban tubeless sejak era 1940-an loh. Ada juga cerita menarik saat ban Michelin sempat bikin Valentino Rossi ngambek ke tim MotoGP Yamaha. Cerita lengkapnya ada di chapter selanjutnya. Tiga tahun setelah Michelin mengenalkan penggunaan 3 bintang di Michelin Stars, mereka kembali berinovasi. Kali ini, mereka mengenalkan sebuah jenis ban baru yang bisa tetap digunakan dengan kecepatan maksimal 80 km per jam saat kondisi ban bocor. Ban ini diberi nama Run Flat Tire. Sampai saat ini, ban jenis ini masih sering ditemui di mobil-mobil pabrikan Jerman, seperti BMW X Series dan Mercedes S-Class. Lalu, setahun setelah Perang Dunia Kedua selesai, pada tahun 1946, Michelin mengenalkan sebuah ban yang membuat namanya kembali meroket. Ban ini adalah Radial Tires, sebuah ban tubeless yang memiliki grip dan kestabilan jauh lebih baik daripada ban-ban lainnya. Kabarnya, ban radial ini lebih mudah ditambal dan juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Sebenarnya konsep ban radial ini sudah ada sejak 1914, ditemukan oleh 2 orang bernama G.H. Hamilton dan T. Sloper, tapi belum pernah diproduksi secara massal, sampai akhirnya Michelin melakukannya di tahun 1946. Ban ini pertama kali dikenalkan lewat mobil Citroen 2CV. Oh iya, saat itu Citroen udah dibeli sama Michelin, jadi Michelin bisa memasang ban jenis baru ini di mobil-mobil Citroen. Singkatnya, ban radial ini diterima dengan sangat baik oleh para konsumen. Bahkan berkat ban ini, mereka berhasil menguasai pasar Eropa di era pertengahan abad 20 dan berhasil ekspansi ke Amerika Serikat pada tahun 1970. Lincoln Continental Mark III adalah mobil pertama di Amerika Serikat yang menggunakan ban radial dari Michelin. 3 tahun setelahnya, Michelin mulai masuk ke dunia motorsport dengan membuat divisi baru khusus untuk mendevelop ban balap. Kompetisi motorsport profesional pertama yang mereka masuki adalah WRC. Mereka memasok ban dan menyponsori tim Alpine yang berhasil menjuarai kompetisi ini di tahun itu juga.
Dilanjutkan dengan memasuki ajang balap mobil paling bergengsi di dunia, yaitu F1 5 tahun setelahnya. Lagi-lagi, mereka masuk melalui tim asal Prancis, yaitu Alpine. Tapi, mereka baru berhasil mendapatkan gelar F1 pada tahun 1979, dan bukan lewat tim Alpine, melainkan lewat mobil Ferrari yang dipacu oleh Jody Scheckter. Sementara untuk perjalanannya di MotoGP, baru dimulai pada tahun 1984 saat mereka memasok ban radial untuk tim Yamaha Marlboro Agostini yang berhasil memenangkan kompetisi ini lewat pembalap legend Eddie Lawson. Oh iya, ada cerita menarik tentang Michelin dan MotoGP. Jadi pada tahun 2007, The Doctor, Valentino Rossi, pernah ngambek ke Yamaha karena ban Michelin yang dipakai di motornya kurang cocok dengannya, sehingga ia kalah saing dengan Casey Stoner dari tim Ducati. Rossi mendesak tim Yamaha agar mau ganti bannya dari Michelin ke Bridgestone, dan akhirnya di musim selanjutnya, permintaan ini dikabulkan. Tapi ini hanya khusus untuk The Doctor saja, karena Yamaha dan Michelin kan udah lama jadi bestie. Dan the rest is history. Di tahun 2024, Michelin telah menjadi perusahaan ban terbesar di dunia, mengalahkan pabrikan-pabrikan lainnya, seperti Dunlop, Goodyear, hingga Bridgestone. Bahkan saat ini, produk yang mereka jual juga semakin beragam. Selain ban untuk mobil, mereka juga menyediakan ban untuk motor-motor yang sering kita temui di jalanan Indonesia. Mulai motor sport hingga matic, semuanya udah hampir lengkap. Bahkan ternyata, kita juga bisa beli ban Michelin online loh. Jujur aku juga baru tahu hal ini waktu riset buat video ini. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you!